Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alfuad dengan NIM 19106060035. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membuat database menggunakan Microsoft Access. Kemudian akan saya koneksikan dengan Visual Basic 2013. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka Microsoft Access. Nah, di sini karena waktu yang diberikan itu cuma 15 menit, sangat terbatas. Di sini sebelumnya saya sudah membuat desain dari database saya yang saya buat di Microsoft Access dengan nama AKUU. Aku double U. Nah, untuk desain itu di sini untuk field name yang pertama itu ID, tipe data auto number, jenis underscore produk itu short text, nama produk short text, tanggal pembelian date time, keterangan short text, harga short text. Untuk dataset view-nya kira-kira seperti ini, seperti ini. Kemudian kita inputkan salah satu dulu ya, misalnya apa ya, jenis makanan, masukkan makanan. Kemudian selanjutnya nama produknya itu misalnya Pilus Garuda. Kemudian tanggal pembeliannya itu kita pilih aja hari ini, today. Kemudian keterangannya baik. Harga Pilus Garuda tuh berapa ya harganya? 1000 ya, 1000 rupiah ya kira-kira lah. Yang gitu. Ketika sudah, kita kontrol save. Dan ketika kita sudah save, tinggal kita X aja di sini. Kemudian maaf, kita masuk ke Visual Studio terlebih dahulu. Nah, di sini karena di waktu yang diberikan itu terbatas, maka sebelumnya juga saya sudah membuat desain dari Microsoft Access dan Visual Studio 2013. Untuk desainnya itu kira-kira seperti ini. Dan di sini saya menggunakan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 label di sini. Saya menggunakan 6 label. Kemudian ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya, ada 5 text box. Kalau untuk tanggal pembelian itu di sini saya menggunakan date time picker ya di sini untuk menginput tanggal pembeliannya. Kemudian ada 3 button, 3 tombol di sini, save, clear, exit. Kemudian 1 group box yang sudah saya ganti backgroundnya. Kemudian untuk form satunya juga saya ganti backgroundnya. Kemudian 1 data grid view. Oke. Ini tuh saya sudah save filenya dengan nama tugas modul 5. Nah, di sini kita tinggal pindahkan file yang kita buat di database yang kita buat di Microsoft Access. Kita kontrol copy, kemudian kita masuk Visual Studio, project. Nah, ini tugas modul 5. Kita masuk ke bin, debug. Nah, di sini Ctrl V, kita masukkan aja aku. Kemudian kita X saja. Nah, ketika sudah, hal yang pertama kita lakukan ialah di sini itu kita ke data source, kemudian kita plus ini database, kita masuk ke dataset, nah connection, nah kita browser di sini, ini ya tugas modul 5, terus bin, debug, ini aku, kemudian kita open, kita test connection dulu, nah test connection sukses. Oke, kita next, yes, kita centang ya dua-dua nih, tabel dan view-nya, kita finish. Oke, ketika sudah, maka hal yang pertama dilakukan yaitu kita masukkan codingnya. Nah, sebelum kita masuk ke public class, kita ini dulu, kita import dulu, import system.data.oldb. Nah, kita deklarasikan, selanjutnya kita deklarasikan dim connection as oldb connection ya. Kemudian selanjutnya dim da data adapter, oldb data adapter. Kemudian selanjutnya datasetnya dim ds ya, kita menggunakan singkatan aja, misalnya data adapter jadi DA, dataset ds as dataset. Oke. Kemudian untuk lokasi dp nya dim lokasi db as string.
string. Kita anggap sebagai string ya di sini. Ketika sudah, maka di form 1 kita masukkan codingnya. Kita call koneksi data adapternya kan kita tulis new OLEDB data adapter, kemudian dalam kurung kita beri tanda petik ya 2.2, dan kita masukkan select, kita kasih bintang, kemudian from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya aku, kalau nggak salah tuh aku, kalau nama tabelnya nggak salah ya, kalau nggak salah sih, kita lihat dulu. Nah ini aku ya, nama tabelnya aku. Nah nama tabelnya aku from ya, bukan from aku. Kemudian jangan lupa koma connectionnya. Nah, selanjutnya itu data setnya itu sama dengan new data set ds ya. Kemudian ds.clear dataset.clear da.fill dalam kurung ds, nama tabelnya itu aku, tutup kurung. Ketika sudah, mohon maaf aku gini tutup kurungnya sini. Ini buka kurung. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita tulis ensap ya, ensap sudah. Selanjutnya itu subkoneksi lokasi db kasih dp sama dengan, nah untuk mencari lokasi db nya itu caranya itu kita klik di ini tugas mode 5, klik kanan properties setting. Nah ini kita pastikan kita select all ya, select all, control copy, kemudian kita masuk di desainnya, kita beri tanda petik dulu, kemudian kita masukkan. Ketika sudah, maka yang selanjutnya adalah koneksinya. Koneksi sama dengan new OLEDB connection dalam kurung lokasi db ya. Oke, kemudian selanjutnya itu kita masuk ke perjamanan if koneksi.state sama dengan connection set connection state dot close, udah ya, dot close, maka then connectionnya open. Kemudian selanjutnya ensap. Nah ini kita call koneksikan, di sini kita buat sub koneksinya, koneksi tulis lokasi db, mohon maaf salah ya. Kemudian yang selanjutnya itu private maksudnya private sub eksekusi SQL dalam kurung by file SQL string, kan kita anggap sebagai string. Kemudian untuk selanjutnya dim obj cmd ya, cmd as new system.data
OLEDDB comment selanjutnya kal koneksi, kita panggil koneksinya kal koneksi. Oke. Try, kita masukkan obj dot connection sama dengan terus obj command type itu obj cmd dot command type sama dengan command type dot text kemudian obj cmd dot command type udah command text ya, command text sama dengan SQL. Nah, sudah, kita masukkan execute on query obj cmd dot execute on query, kemudian dispose obj cmd dispose, kemudian maka MSG boxnya itu dia akan menampilkan apa ya, kita beri tanda petik dulu, data yang Anda input tersimpan. Oke, kayak gini aja ya. Ada Anda jangan lupa di sini VB information ya, kemudian cut exception, kemudian di bawahnya itu jika tidak maka MS booknya akan menampilkan MS booknya itu dia akan menampilkan tanda petik tidak dapat menyimpan data ke database. Nah, ketika persyaratan yang sudah kita buat di atas ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan muncul ini. Jangan lupa VB information ya, VB information. Oke. VB information. Karena ada try di sini, and try jangan lupa. Sudah, and sub juga sudah. Oke, di sini selanjutnya kita akan memasukkan button 1 ya. Untuk button 1 sendiri itu kita deklarasikan dulu ya. Ini yang pertama itu kita ingat ya, ada ID, jenis produk, nama produk, tanggal. Jenis produk, nama produk, tanggal, keterangan harga. Oke, kita masukkan di ID as string sama dengan dia itu akan masuk di text. Kita akan input di text box 1 dot text. Oke. Kemudian yang kedua itu dim jenis produk. Kita kopas aja di sini biar cepat. Aduh, maaf. Kita copy paste aja di sini biar cepat ya. Nah, untuk ini tuh jenis produk. Kemudian kita akan input di text box 2. Kemudian selanjutnya nama produk ya. Oh iya, benar. Nama kita cek dulu apakah nama produk, tanggal. Oke. Nama produk string akan kita tampilkan kita input di text box 3
Kemudian yang selanjutnya itu tanggal berarti dim, tulis saja ya tanggal string, tetap string, tapi di sini karena inputnya itu berupa tanggal data time picker, maka di sini cstr, alhamdulillah ya Allah, cstr dalam kurung data time picker 1 kemudian dot value dot date. Nah, dot date lah, date. Oke. Kemudian kok string maksudnya tanggal itu sudah itu juga. Kemudian selanjutnya itu keterangannya kita copy saja, kita udah copy di sini. Nah, untuk di sini itu keterangan dia akan kita input di textbook 3, kemudian textbook 4. Oke. Textbook 4 ya. Kemudian selanjutnya terakhir itu harga. Nah, di sini kita akan masukkan di textbook 5. Oke. Ketik sudah. Untuk terakhir dim, kita deklarasikan satu lagi, dim SQL underscore simpan underscore lagi nama tabelnya itu namanya aku itu kita akan tuliskan sebagai string. Oke, sama dengan kita beri tanda petik, insert into nama tabelnya itu aku, insert into aku dalam kurung. Yang pertama itu ada ID ini ya, urutannya itu ini ya, ID. Kemudian yang kedua itu ada jenis produk. Kemudian yang ketiga itu ada nama produk, nama underscore produk. Kemudian selanjutnya itu ada tanggal. Kita lihat di sini dulu tanggal pembeliannya. Nah, ini tanggal pembelian. Oke, underscore tanggal underscore pembelian. Oke, kemudian yang selanjutnya itu keterangan. Kemudian yang terakhir itu harga. Nah, ketika sudah kita tutup kurung, kemudian values dalam kurung, jangan lupa kita masukkan values, kita masukkan tanda plus, kemudian kita masukkan ID yang ini ya, yang ini ID, kemudian kita plus lagi. Nah, untuk yang pertama ini kita titik 2, kemudian kita beri koma, kemudian satu tanda titik ini. Oke. Ketika sudah, maka yang selanjutnya itu kita beri spasi, kemudian tanda plus lagi, kemudian ID, jenis produk, nama produk ya, jenis produk, kita tanda plus spasi. Nah, di sini kita masukkan 2 titik, satu tanda titik ya, tanda titik, kemudian koma, satu tanda titik. Nah, di bawah sini kita copy aja biar nantinya cepat. Spasi plus. Nah, untuk di sini ini nama produk, kemudian yang di sininya itu nama produk itu kita kontrol V,
paste lagi yang ini, kemudian kita beri tanda plus. Setelah nama produk itu dia akan menampilkan tanggal, akan kita input tanggal, nah tanggal pembelian ya maksudnya itu. Kemudian selanjutnya kita paste lagi, kita beri tanda plus. Setelah tanggal itu dia menampilkan keterangan plus, kita kontrol paste lagi, kita beri tanda plus lagi. Yang terakhir itu harga, plus. Nah untuk yang terakhir ini kita beri tanda petik 1 titik, kemudian nah kayak gini. Oke, ketika sudah, maka hal selanjutnya itu kita eksekusi, kita tulis eksekusi SQL sama dengan, kok gini sih, SQL sama dengan, nah ini kita masukkan SQL simpan SQL, nah ini simpan aku, yang ini ya, simpan aku. Kemudian kita panggil koneksi, call koneksi, tulis DA sama dengan new oleh DB data adapter, kita beri tanda titik, kemudian select, kita beri bintang, from aku. Oke, jangan lupa koma koneksinya ya, oke. Ketika sudah, sabar, connection ya. Ketika sudah, terus di sini itu datasetnya ds sama dengan new dataset, kemudian ds.clear, da.fill dalam kurung ds, koma, kita tulis nama tabelnya itu aku. Kemudian selanjutnya data grid view 1 ya, data grid view 1 dot data source sama dengan dalam kurung ds.tables dalam kurung, kita beri tanda petik, nama tabelnya aku. Oke, coba kita tes, coba run. Di sini nggak muncul ya, belum muncul ya, sepertinya ada kesalahan sedikit. Oh, di sini kita belum masukkan rupanya data grid view 1 ya, data ini yang bikin dia nggak muncul tuh ini, mungkin ya, sabar kita cek dulu apakah ini penyebab dari nggak munculnya yang tadi. Data source sama dengan kita dalam kurung ds dot tables, kita dalam kurung nama tabelnya itu aku. Textbook 1.text sorry. Nah, coba kita run. Nah, muncul. Berarti kita kesalahannya yang di sini ya. Kita lupa memasukkan ini. Makanya dia nggak muncul. Oke. Ketika sudah, ini sudah muncul ya semua.
Nah di sini untuk langkah selanjutnya itu untuk tombol hapusnya itu, tapi kita buat pakai call aja, nanti kita tinggal kita panggil aja. Jadi langsung di sini kita tulis public sub hapus data. Nah di sini yang pertama itu text box 1 dulu ya, text box 1 dot clear. Kita kopas saja. Sudah berapa? Ada berapa sih textbooknya? Ada 5 ya kalau nggak salah sih. Ini ada 5, berarti ini udah 1. Di sini kita ganti 2. Aduh, sorry. Kemudian di sini 3. Kemudian di sini 4. Dan terakhir 5. Oke, 3 kita panggil aja di button 2. Button 2 mana ya? Button 2 itu clear. Nah di sini kita tinggal tulis saja call hapus data. Kita gini aja, tulis gini aja. Jadi dia tinggal secara otomatis dia akan panggil yang ini. Jika sudah, untuk yang tombol terakhir ya, di exit. Untuk exit itu kan close, jadi kita tulis saja close. Oke. Kita coba kita run. Coba kita ID-nya itu kita coba. Selanjutan dari ini ya, berarti 2 jenis produk, misalnya pakaian. Nama produknya misalnya apa ya? Nama pakaian itu apa? Misalnya Levi's ya. Levi's. Kemudian pembelian kita beli misalnya tanggal 14 Januari. Keterangannya baik. Kemudian harga baju Levi's itu biasanya mahal. Jadi kita tulis aja 500.000 ya. Misalnya kita save. Data yang diinput tersimpan. Nah, dia akan tersimpan di sini. Setelah itu mungkin saya akan menambahkan sedikit fitur di sini. Saya sedikit memodifikasi di bagian ID biar ketika kita nggak perlu mengedit lagi di sini. Jadi ID ini dia akan otomatis bertambah ya. Jadi misalnya sudah menginput angka 2, kemudian ketika kita save dia akan secara otomatis muncul angka 3. Nah untuk di sini kita buat dulu codingnya. Di ini kan text box 1, jadi kita masukkan di sini, kita tulis di sini text box 1, kita masukkan di form 1 ya. Text box 1 dot text sama dengan text sama dengan lanjutannya berapa, 2 ya. Oh ya benar, 2. Kita run dulu. Nah dia akan secara otomatis muncul angka 2 di sini. Nah di sini juga untuk di sini untuk yang text box 1 ini biar kita nggak perlu mengedit lagi di sini. Kita tinggal untuk enablednya ini kita false aja ya. Kita false, jangan lupa. Kalau true itu berarti kita bisa ngedit, tapi kalau false berarti kita nggak bisa ngedit. Jadi maksudnya itu biar, nah dia tuh kita nggak bisa ngedit kayak gini maksudnya. Kalau ini kan bisa. Nah, sedangkan ini nggak bisa. Itu karena dari enable tadi itu kita false, kita buat false. Nah untuk selanjutnya mungkin di tombol 1 ya, di button satunya itu sini kita tulis text box 1 dot text sama dengan kita tulis lagi text box 1, berarti text 1 dot text sama dengan text 1 dot text, berarti apa yang muncul di text box 1 yang muncul di text box 1 itu akan kita jumlahkan dengan angka 1. Oke, kita coba dulu kita start. Nah misalnya di sini udah 2
karena tampilan awalnya 2 kan, kita udah buat di form satunya 2, kemudian misalnya jenis produknya misalnya pakaian sepatu ya misalnya, namanya sepatu misalnya. Kemudian untuk nama produknya itu misalnya Eiger, kemudian 16 Januari aja gak apa-apa, keterangannya baik. Kemudian untuk harganya itu misalnya 700. Nah kita klik save, data yang ada itu tersimpan, kita oke. Nah di sini ID-nya itu akan secara otomatis akan bertambah. Nah misalnya kita tulis lagi di sini misalnya pakaian elektronik lah, elektronik. Kemudian di sini itu misalnya Polytron speaker ya misalnya ya, speaker. Kemudian dibeli misalnya tanggal kita rubah 15, keterangannya baik, kemudian harganya misal 450. Nah ketika kita save lagi, maka data yang ada itu tersimpan, message yang muncul, kemudian ID-nya akan bertambah 3 ditambah 1, maka dia akan muncul angka 4 di sini. Ketika kita clear, oh ya di sini dia akan hilang ya. Berarti untuk codingnya kita ubah dulu karena itu akibat dari ini. Mana ya codingnya? Yang clear ini. Nah textbook 1.clear. Nah di textbook 1.clear ini kita ini aja, dihapus aja. Ya ketika kita hapus itu dia nggak ini. Nah misalnya jenis produknya misalnya kita sembarang aja ya, keterangan terus harga misalnya kita sembarang aja, kita save, tersimpan. Nah ketika kita clear, nah dia nggak terhapus. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.